Shalom, Horas Samanginang, kembali lagi kita bertemu dengan renungan harian dari Gereja HKBP Denpasar, Resort Bali, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, kita bernyanyi. Ngaju mahati dinasailah asal mamu batu joloano bijak pun Yesus do ai naung di taon godang na berit manesa dosa sulikit rohani manang napiga naung niarahon itu debata. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di sorga, yang memberikan kepada kami kehidupan hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan, dalam menjalani hidup kami yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, hanya mengandalkan kasih perlindungan-Mu kami menjalaninya ya Tuhan. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, memperoleh kekuatan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Kristus, firman Tuhan sebagai renungan bagi kita pada hari ini tertulis di Mazmur pasal 14 ayatnya yang ketiga di dalam bahasa Indonesia, demikian bunyinya. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam Kristus, seringkali ketika kita melakukan suatu kesalahan atau perbuatan dosa di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk menghibur diri kita, untuk menenangkan hati dan pikiran kita, kita cenderung berpikir bahwa perbuatan dosa atau kesalahan yang kita perbuat itu tidak kelihatan dari mata Tuhan, karena Tuhan itu berada jauh dari kita. Sehingga dengan pikiran tersebut, kita berusaha membuat diri kita nyaman, meskipun kita telah berbuat dosa. Atau meskipun kita berpikir bahwa Tuhan mengetahui segala perbuatan kita, sering juga kita untuk membuat diri kita nyaman, berpikir bahwa Tuhan itu panjang sabar dan penuh kasih setia. Dan oleh karenanya, Dia tidak akan serta-merta menghukum kita akibat dosa kita dengan maut kematian. Dan oleh karena pikiran-pikiran seperti itulah, kita masih bisa menjalani hidup kita dengan nyaman, seolah-olah kita tidak melakukan apa yang salah atau melakukan perbuatan dosa di dalam kehidupan kita. Kita bisa menjalani kehidupan kita dengan normal, kita bisa mengikuti ibadah di tengah-tengah gereja kita seperti biasanya, atau bahkan kita bisa merasa nyaman juga untuk melayani di tengah-tengah gereja di mana kita sebagai jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, betul bahwa Tuhan itu panjang sabar dan penuh dengan kasih setia.
Tetapi firman Tuhan hari ini menunjukkan bagaimana pemazmur menggambarkan betapa kecewanya Tuhan melihat segala perbuatan kita, yang seolah-olah kita menganggap Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak perlu kita permuliakan dengan segala perbuatan kita yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kita lupa, kita juga sudah tahu bagaimana ketika Tuhan menunjukkan kemarahannya atas perbuatan dosa kita, seperti kisah air bah pada zaman Nuh, atau bagaimana Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora. Tetapi karena seperti firman ini, manusia itu sudah bejat. Manusia ciptaan Tuhan itu sudah rusak karena dosa. Kita, oleh karena perbuatan dosa kita, menjadi terpisah dari Tuhan. Dan satu-satunya yang bisa memperbaiki hubungan kita, yang bisa memperbaiki kerusakan akibat dosa itu, sehingga kita sebagai manusia ciptaan Tuhan dapat dibenarkan, hanyalah kasih karunia Tuhan. Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Lot beserta anak-anaknya diselamatkan dari penghukuman Sodom dan Gomora hanya karena kasih karunia Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita pun bisa dibenarkan di hadapan Tuhan dengan kasih karunia-Nya melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Oleh karena itu, panggilan dari Yesus untuk pertobatan, panggilan dari Yesus untuk mempercayai Injil kabar baik, digaungkan kepada kita pada hari ini. Kita diajak untuk merubah kehidupan kita, kita diajak untuk bertobat, kita diajak untuk mempercayai Injil kabar baik itu, diajak oleh Sang Penebus kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita menuruti panggilan itu, sehingga kita kelak boleh dibenarkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di surga, yang telah memperdengarkan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, berilah kami kekuatan ya Tuhan, agar kami boleh menjalankan apa yang Kau kehendaki seperti firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh merubah diri kami ya Tuhan. Kami boleh mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya ke tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, sehingga kami juga kelak boleh Engkau benarkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kelemahan kami ya Tuhan, kami tidak sanggup melakukan itu dengan kekuatan kami. Oleh karena itu, berkatilah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami sanggup melakukannya ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Para jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu melindungi, menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan harian dari HKBP Denpasar Resort Bali pada hari ini, Amanginang. Selamat beraktivitas, selalu disertai Tuhan kita Yesus. Amin. Yang paling jahat pun
di masa lalu, jika bertobat menerimamu. Yesus menantimu dan